Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Sepertinya siang ini masih semangat ya. Ya, betul sangat. Yes. Mantap nih belajarnya kalau semangat gini nih. Sekarang kita belajar apa? Tari Islam. Apa? Tari Islam. Atau SKI. apa kepanjangan SKI? Tari Islam. Kepanjangan SKI kok tarik Islam lagi? SKI Seni Budaya. SKI kok seni budaya? Itu seni. Sejarah keluarga Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? SKI. Materinya itu materi pelajarannya Raffi. SKI. Nggak tahu kan? Tahu, kalau diberitahu pasti tahu. Ya. Kayak materi kita ya hari ini itu tentang Fatu Mekah. Fatum Mekah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Saya. Aku. Raffi aja. Raffi laki-laki. Siapa Raffi? Oh ya, begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna farman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Miss mau absen loh. Saya Miss mau absen satu-satu ya. Siapa nih yang nggak hadir? Miss mau minta yang nggak hadir aja. Siapa yang nggak hadir? Ada yang Ika. tahu? Siapa lagi? Indi, Lagi. Zahra, Najwa, Tika, Putri, Linda, Junita. Itu aja. Banyak juga yang nggak datang. Besok ya kalau datang ya, Miss, hukum dia, Miss. Kenapa Miss hukum? Iya, kami capek-capek datang, ternyata cuma berdua. Ini untuk kami, Miss. Iya. Makasih, Miss. Iya. Ini dapat tema baru. Nah, sekarang materi kita tentang Fatu Mekah. Jadi Miss harap nanti pas terakhir kalian bisa menjelaskan tentang pengertiannya, kapan Fatu Mekah itu terjadi, terus mengapa Fatu Mekah itu bisa terjadi atau penyebab terjadinya Fatu Mekah, terus strategi yang digunakan dalam peristiwa Fatu Mekah, serta menyebutkan dampak dari peristiwa Fatu Mekah dan keteladanan apa yang dapat diambil dari peristiwa Fatu Mekah. Paham? Paham. Nanti menulis, Miss. Iya, menulis jawaban tapi. Udah siap mau belajar? Udah. Alia belum? Kenapa Alia? Udah ada. Gak boleh coret-coret mejanya ya. Iya. Nah, sekarang Miss kasih materi. Di materi ini udah ada soal sekalian. Miss kasih waktu dibaca dulu baru ngerjain soal ya. Miss Oke. kasih waktu Dilingkari aja, Miss. 15 menit cukup. Mana? Itu kan materi, soalnya paling belakang. Soalnya yang esai. Oh, Nanti ngerjain soalnya, baca dulu materinya. iya. Miss kasih waktu 15 menit cukup? 15 menit cukup?
Belum mulai. 15 menit cukup. 20 menit aja, Miss. 20 menit atau 50 menit aja. Lama kali 50 menit saja. Mau sejam. Mau 15 menit aja ya atau 20? Ya, 20 aja. 20 ya. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus ya. Hmm. 20 menit dah. Berarti jam berapa nanti tuh? 60 menit ke depan kumpul ya. Kok 60 menit ke depan? Nggak ada yang ngoreksi, Miss, sih 20 menit ke depan kumpul maksudnya. Berhenti dah ngerjain soalnya ya, 20 menit ke depan. Tapi kalau udah selesai kasih tahu Miss ya. Karena lebih cepat lebih bagus. Miss, kalau ayam panjang-panjang boleh dibawa kan, Miss? Boleh. Baca ya. Bisa Raffi? Bisa. Susah soalnya? Tidak. Alia susah soalnya Alia? Tidak. Susah. Miss nanya susah. Sulit soalnya. Tidak. Tapi kalau nomor panjang isinya, Miss. Iya. Mantap aja yang panjang. Tenang, satu nulis kasih yang panjang. Nggak mau kamu nuliskan yang panjang. Mau. Jangan nanya. Tidak nawan dan tidak nawan. Melarang pasukan untuk membunuh musuh.
menit tadi nih. 20 menit. Masih lama, tenang aja. Tapi kalau udah selesai bilang ya. Sampai panjang sih. Panjang. Bawa mana Bahasa bawa? Indonesianya. Bahasa Indonesianya dipakai. Di bawah isinya. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Jadi kalau kamu deskripsi pada sini, bikin separuh di sini. Kerjakan masing-masing. Tidak ada yang bertanya. Di materinya udah ada jawabannya. Alia. Berdasarkan penelitian ini dan dampak dari bagian maka ada nomor lingkari jawabannya. Oh, dilingkari. Ya kan? Informasi dampak dari dampaknya. Lingkari jawabannya. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang termasuk dampak dari satu maka adalah nomor gantungan dampak terjadi satu maka. Ada beberapa tuh jawabannya. Dampak Bukan satu nomor ya, ada beberapa nomor. berdasarkan pernyataan ini berarti dampak dari satu maka. Mesin kamu Rifki mengalami kekalahan. Tidak ada terbentuk kekuatan meditasi menanjung. Berarti belum artinya kurang lebih seluruh penduduk menanjung Islam serta berdampak besar bagi bidang politik, sosial dan ekonomi. Melakukan kaum muslimin, dilakukan melindungi kaum muslimin. 2. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Tidak ada terbentuk kekuatan ada kurang lebih seluruh penduduk serta berdampak besar. Untuk meraih kemenangan diperlukan bukan kesabaran sia-sia. Yakin akan kemenangan besar kapan? Pernyataan itu di atas. Tinggal berapa soal lagi? Kesatuan dan kebijaksanaan pendidikan. Alia, Raffi, tinggal berapa soal lagi? Ada 1, Raffi, Raffi berapa soal lagi? 2. 2. Ya, oke, tinggal 10 menit ya. Ya. Kenapa Alia kok kaget kamu? Iko yang mana? Bahasa Indonesianya Alia. Sana. Alia. Oh.
siap, Miss. Ya, tanya tunggu Raffi Alia. Baca-baca aja lagi. Iya, baca-baca. Miss tanya. Miss minta jelaskan nanti sedikit-sedikit. Bila kita cari mereka, buat tambah kata cakap yang tahu lebih ini. Bila menjadi bentuk mereka, pada dia baca dia berbicara mereka berkuasa untuk mereka takut. Kalau kamu sebenarnya nama yang kita untuk mereka. Yes. Nomor 5 panjang ya, Pak? Bahasa Indonesianya. Cuman diangkat nih, baca soalnya. Kalau guru bahasa Indonesianya dengar, itu masuk penilaian loh ya. Nomor 5 tuh bukan cuma satu ya Raffi jawabannya, tapi ada beberapa. Raffi, nomor 5 jawabannya bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa nomor. Makanya dibaca materinya, kan Miss bilang ada tuh di materi jawabannya. Makanya dibaca. Makanya Miss bilang dibaca materinya, ada di sini jawabannya semuanya. Apa soalnya? Tengok di materinya. Nomor berapa aja yang harus Raffi lingkar? Soalnya apa? Baca materinya. Raffi ngerjain soal nggak baca materi? Baca Ada ya di udah. dalam buku ini. Ada di situ jawabannya. Ali aja dapat, masa Raffi enggak? Baca di bawahnya, ada bukunya. Nggak boleh malas-malas. Kayak mana Raffi mau pandai kalau malas-malas? Nampaknya tidak bertemukan. Udah. Ayo Raffi semangat. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Soalnya apa tadi? Disuruh kata dia. Mungkin juga ini yang dimasukkan Pak. Soalnya apa tadi? Yang termasuk Raffi, dampak dari Fatu fokus, Makkah. fokus Raffi. Fokus Raffi. Yang termasuk dampak dari Fatu Makkah. Nah, cari di soal. Terus kita baca materinya. Apa soalnya tadi? Baca dari awal. Soalnya dulu. Soalnya Raffi lihat soalnya. Baca nomor 5 apa yang ditanyanya? Berdasarkan penyakit dampak dari Fatu Makkah. Nomor. Nah, yang ditanyanya berarti apa? Nomor. Soalnya apa? Soalnya Soalnya apa? mengeluarkan Soalnya apa? Nomor 5. berdasarkan pernyataan di Pernyataan. bawah ini yang termasuk dampak dari Fatu Makkah adalah nomor. Nah, berarti pertanyaannya intinya
Yang ditanyanya apa di situ? Materinya apa di situ materinya? Materi Tentang apa ditanyanya? tentang Fatu Mekah. Emang Iya, Fatu Mekah. Apa dari Fatu Mekah yang ditanyanya? Apanya yang ditanyanya? Strateginya, pengertiannya, atau apa? dampaknya, Atau apa yang titiknya, ditanyanya di situ? Apa yang ditanyanya? nomornya. Itu, tengok di situ Fatu Baca Mekah yang dulu. ditanyanya. Coba baca soalnya baik-baik. Berdasarkan pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam pada Fatu Mekah adalah nomor. Nah, yang ditanyanya apa dari Fatu Mekah tuh? Pengertiannya, strateginya, keteladanannya, dampaknya atau apa? Coba baca baik-baik. Apa yang ditanyanya nomor 5 tuh? Berdasarkan Nah. pertanyaan di bawah ini termasuk dampak dari Fatu Mekah adalah nomor. Nah, apa yang ditanyanya? Pengertian, strategi, keteladanan, dampak atau apa? Terserah Raffi aja dulu. Jawab aja dulu, jawab aja, penting selesai cepat. Waktunya tinggal 2 menit, terserah Raffi. Terserah Raffi, nggak tahu Miss. Pokoknya ini kan udah ada materinya, jadi Raffi jawab aja dulu. Nanti kan Miss bahas, cepat. Coba dulu, selesaikan dulu soalnya. Jawab aja semampu Raffi, nggak boleh nyontek. Jawab semampu Raffi aja, sebisa Raffi. Apa yang bisa Raffi jawab, jawab. Apa yang Raffi tulis lah. Kalau waktunya tinggal 1 menit Raffi. Tulis saja apa yang Raffi tahu. Tulis saja apa yang Raffi tahu. Nomor 6 tuh kalimatnya tuh termasuk dari bagian Fatu Mekah yang mana? Nah, masuk poin yang mana? Masuk pengertian, masuk strategi, masuk dampak, atau masuk keteladanan? Aku butuh. Ayo udah terus lah kita. Pokoknya jawabannya ada antara pengertian, dampak, strategi atau keteladanan. Dan Miss kasih tuh kuncinya. Raffi, Miss. Ulang ya. Bahasa Indonesianya Raffi. Ish. Waktunya habis. Dah. Ya, habis. Dah. Tulis Raffi tahu atau kosongkan. Waktunya habis. Tulis sekarang yang Raffi tahu atau kosongkan. Waktunya udah Dikosongkan. habis. Dah. Sekarang siapa yang mau jawab soal pertama? Kemenangan di Kota Mekah merupakan pengertian dari tunjuk tangan yang mau jawab. Ya Alia, apa jawabannya? Fatu Mekah. Betul. Yang kedua, kapan peristiwa Fatu Mekah terjadi? Tunjuk tangan yang mau jawab. Pada Kapan? tunjuk tangan. Nah, kapan Raffi? Pada tahun 8 Hijri. Ya. Hijriyah. Nomor 3. Apa nama perjanjian yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah? Siapa tunjuk tangan, siapa yang mau? Boleh kok. Kalau Raffi mau jawab, tunjuk tangan aja. Cepat. Salam. Cepatlah. Apa jawabannya? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja siapa yang mau jawab. Siapa yang berani jawab? Kebetulan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia ya.
cepat. Dia yang mau jawab aja langsung. Jangan habiskan waktu, ayo. Siapa yang mau jawab? Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Ya. Yang keempat, siapa yang mau jawab soal keempat? Miss. Nah, apa saja strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fatu Mekah? Apa Alia? Yang pertama. 1. Mengumandangkan kalimat thayyibah sehingga mampu menggetarkan hati yang mendengar. Ya. 2. Melakukan penyerangan dari 4 arah berlawanan sehingga membuat lawan gentar tidak berani melawan. Ya. 3. Melarang pasukannya untuk membunuh musuh jika tidak melawan. Ya. 4. Melarang pasukannya untuk tidak merampas senjata kecuali yang digunakan untuk menyerang. Ya. 5. Melarang diplomasi agar melakukan diplomasi agar tidak terjadi perlawanan. 6. Memohon pertolongan Allah SWT yang Maha Pemberi Kemenangan. Ya, betul. Soal nomor 5, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab soal nomor 5? Raffi atau Alia? Kamu nyentek ya. Raffi, waktunya udah habis, Miss nggak terima ya jawabannya ya. Miss tandai ya, Raffi nomor 6 belum jawab ya. Enggak, nomor 5 kak. Itu Raffi nulis jawaban nomor 6 tuh, Raffi. Miss nanti tetap tandai ya kalau Raffi belum nulis jawaban nomor 6. Siapa nomor 5, siapa yang mau jawab? Alia, Miss. Ya, jawab aja. 1. Mengokohkan dan menguatkan kaum muslimin. Nomor 3. Terbentuk kekuatan militer semenanjung Arab dan tidak ada satupun yang mampu menghadapinya. Nomor 4. Kurang lebih seluruh penduduk semenanjung Arab memeluk Islam. Itu merupakan Dampak dari Fathu Mekah. Nah, Raffi jawabannya betul. Tadi jawabnya berapa? Cuma 1 nomor kan? Bisa lihat tadi kan? Berarti itu dampak ya Raffi ya. Tadi kan Miss sudah ngasih tahu itu termasuk pengertian, strategi, dampak atau keteladanan. Raffi nggak nyambungnya. Jadi itu merupakan dampak ya soal nomor 5 ya Raffi ya yang ditanya ya. Semangat dong Raffi. Tenang, sebentar lagi selesai kok. Semangat. Nomor 6 siapa mau jawab? Ya. Nah, jawab aja. Untuk meraih kemenangan diperlukan kesabaran, siasat dan strategi, semangat dan optimis, yakin dan pertolongan Allah, persatuan dan kebijaksanaan. Pernyataan di atas merupakan keteladanan dalam Fathu Mekah. Keteladanan dari Fatu Mekah. Nah, copot soalnya. Tulis nama di atasnya, copot soalnya. Kumpulkan ya. Tulis nama di atasnya. Namanya udah? Udah. Tapi mana? Namanya jangan lupa ditulis ya. Semuanya kasih tulis ya biar nggak lama. Udah berarti dia nulis sendiri Alia. Ini soal Itu untuk kalian belajar di rumah. Untuk dibahas-bahas lagi. Nah, sekarang Miss mau jelasin sedikit ya tentang materi Fatu Mekah ini. ya, Miss. Jadi, Fatu Mekah merupakan kemenangan di kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menaklukkan kota Mekah yang dijajah oleh kaum kafir Quraisy. Kemenangan kota Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Mengapa Fatu Mekah ini terjadi? Karena adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, siapa yang tahu isi perjanjian Hudaybiyah? Nah, Alia, Miss. apa? Isi perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kafir Quraisy mengakui agama Islam dan memberi peluang kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan dakwah Islam, sehingga kaum muslimin semakin yakin akan kemenangan membebaskan Mekah. Nah, itu sebenarnya bukan isi dari perjanjian Hudaybiyah, tetapi itu alasan mengapa perjanjian Hudaybiyah itu menjadi penyebab peristiwa Fatu Mekah. Ngerti maksud Miss? Ngerti enggak? Ngerti. Apa?
itu sebenarnya bukan isi perjanjian Hudaybiyah, tetapi itu adalah alasan mengapa perjanjian adanya Hudaybiyah itu yang ini yang Alia bacakan tadi itu, Raffi dengar ya, bukan yang Alia bacakan tadi itu bukan isi perjanjian Hudaybiyah, tetapi alasan mengapa perjanjian Hudaybiyah itu bisa menyebabkan peristiwa Fatu Mekah. Ngerti? Kan tadi di soal Miss bilang apa nama perjanjian yang menyebabkan terjadinya peristiwa Fatu Mekah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi kan Miss nggak sebutkan kan kenapa perjanjian, nggak Miss tanya kan kenapa perjanjian Hudaybiyah itu menjadi penyebab Fatu Mekah kan. Nah inilah dia alasannya kenapa perjanjian Hudaybiyah itu menjadi menjadi alasan terjadinya peristiwa Fatu Mekah, karena dalam perjanjian itu menunjukkan kafir Quraisy semakin merasa takut dan ini ya. Kalian bisa baca ya. Iya. Ya kan? Nah, isi perjanjian dari Hudaybiyah itu yang pertama, yang mau catat, kalau nggak mau catat diingat. Dalam ujian bisa aja nih keluar. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Itu isi perjanjian yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Dan isi perjanjian yang terakhir yaitu semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, sekarang jadi kan tadi ada tuh perjanjian Hudaybiyah ini menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah, ya kan? Iya. Nah, itu terjadi karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Kalian tahu mengapa kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah? Enggak. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini baru terlaksana dalam 2 tahun. Namun kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tidak pernah berdamai. Mereka selalu bermusuhan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar sangat marah. Mereka meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Mereka mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan ini dilakukan pada malam hari sehingga beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Amr bin Salim Al-Khuzai melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Nah, karena kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang masuk Islam, dianggap jadi Rasulullah menganggap kaum kafir ini telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat, karena isi perjanjiannya bahwa tadi kan ada di dalam isi perjanjiannya mengatakan bahwa kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Tetapi karena Bani Bakar karena kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang masuk Islam, itu termasuk salah satu pelanggaran yang dilakukan kaum kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga terjadilah peristiwa Fatu Mekah. Nah, strategi yang digunakan Rasulullah dalam peristiwa
Fatu Mekah yaitu mengumandangkan kalimat thayyibah sehingga mampu menggetarkan hati yang mendengar. Kemudian Melakukan penyerangan dari 4 arah berlawanan sehingga membuat lawan gentar tidak berani melawan. melarang pasukannya untuk membunuh musuh jika tidak melawan. Ya, melarang pasukannya tidak merampas senjata kecuali yang digunakan untuk menyerang. Melakukan Dan diplomasi diplomasi agar agar tidak jadi terjadi perlawanan. perlawanan. Memohon pertolongan Allah SWT yang Maha Pemberi Kemenangan. Jadi di sini strategi yang paling utama yaitu Memohon pertolongan Allah SWT yang Maha Pemberi beri Kemenangan. kemenangan. Nah, karena segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Allah. Nah, siapa yang tahu dampak terjadinya Fatu Mekah? Mengokohkan dan menguatkan kaum muslimin. Terus Kaum musyrikin mengalami satu siapa yang baca? Rafi ya. Hmm. Ya, Rafi silakan. Mengokohkan dan menguatkan kaum muslimin. Ya. Kaum musyrikin mengalami kekalahan terbentuk kekuatan militer semenanjung Arab Dan tidak ada ada satupun satupun yang mampu menghadapinya. Kurang lebih seluruh penduduk semenanjung Arab memeluk Islam. serta berdampak besar bagi bidang politik, sosial, dan religi di kota Mekah. Religi itu berarti bidang keagamaan. Nah, dan yang terakhir yaitu keteladanan atau nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa Fatu Mekah, yaitu menjadi orang pemaaf dan tidak pendendam, ya, menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, melindungi wanita dan anak-anak, tidak membunuh lawan yang tidak berjaya, ya, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan, selalu bersyukur atas nikmat dan pertolongan Allah SWT. ya. Dan masih ada tuh di atasnya, harus kalian nggak baca kan? Untuk jadi berdasarkan peristiwa Fatu Mekah ini, untuk meraih sebuah kemenangan atau kesuksesan itu berdasarkan peristiwa ini diperlukan kesabaran, siasat dan strategi, semangat dan optimis atau yakin akan pertolongan Allah, persatuan dan kebijaksanaan. Jadi untuk misalnya Raffi ingin juara, pasti Raffi harus sabar, ya kan? Raffi harus sabar, terus Raffi harus bekerja keras, Raffi harus menyusun. Dengar ya Raffi. Dengar. Nah, kalau ingin juara Raffi harus Belajar dengan rajin. terus Selalu berdoa. terus Raffi harus Dan sholat 5 lagi waktu. ya, itu wajib ya hukumnya. Terus harus semangat, harus orang semangat tua. ya, itu betul. Raffi harus semangat, terus Raffi harus menyusun cara-cara bagaimana apa yang harus Raffi lakukan agar Raffi mendapatkan juara. Apa langkah pertama? Raffi harus apa tadi? Raffi harus rajin belajar, Raffi harus berdoa, Raffi tetap sholat, patuh pada orang tua, tidak berkata kasar, seperti itu ya. Nah, udah paham materinya? Udah. Betul ya? Betul. Kalau misalnya lagi mau tanpa lihat buku, Insya Allah. bisa. Bahasa Indonesia. Enggak. Kenapa nggak bisa Raffi? Sulit. Kenapa sulit? Coba, Miss mau tanya sama Raffi. Dampak dari peristiwa Fatu Mekah tadi. Raffi, dampak dari peristiwa Fatu Mekah. Dampak. Akibatnya dari peristiwa Fatu Mekah itu apa tadi? Adanya perjanjian Hudaybiyah. Dampaknya. Dampak dari Fatu Mekah
Nggak boleh lihat. Ayo. Mengokok itu. Apa ya? Tetap jawabannya. Mengokohkan dan menguatkan kaum muslim. Terus Eh, seluruh penduduknya seluruh penduduknya apa tadi? Pindah agama berarti dia masuk Islam. Hmm, Kaum kaum muslim, kaum kaum musyrik mengalami musyrik mengalami kekalahan atau kemenangan. kekalahan, Ya, betul. Terus terbentuknya terbentuknya apa? Tentara-tentara apa namanya? TNI. Ya, TNI kalau di Indonesia. Angkatan Militer. bersenjata. Nah, betul. Tadi terbentuknya angkatan militer di Indonesia. kok di Indonesia kita belajar tentang apa? Terbentuknya angkatan militer di Semenanjung Arab. Semenanjung Nah. Arab. tuh. Nah, lagi sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah tadi kenapa? Mengapa Fatu Mekah itu bisa terjadi? Karena adanya perjanjian Hudaybiyah. Alia, misalnya Raffi ya Alia. Karena adanya perjanjian Pengertian dari Fatu Mekah. Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah Fatu Mekah adalah kok dilihat Raffi. nah, Fatu Mekah adalah Fatu Mekah adalah apa? Tadi kan ada soal tuh yang pertama. Fatu Mekah Fatu adalah Mekah. nyontek. Apa nih? Raffi, Fatu Mekah adalah dia merdeka berarti dia menang menang di di atau kemenangan di Fatu Mekah berarti kemenangan di semula Fatu Mekah berarti kemenangan di Mekah. berarti Fatu Mekah adalah Kemenangan di Mekah. kemenangan di Salah. kota Mekah. Betul, cuman tinggal kotanya aja Alia. Ya kan masih ada yang salah, Miss yang Kan menang. betul, cuma kata kota kan sama aja, intinya kan kemenangan di Mekah juga Alia. Iya betul. Kapan terjadinya Fatu Mekah? Diam ya Alia. Tanggal Tahu 8. Alia, Miss tandai kamu. 8 Miss tandai kamu. Hijriah. Berapa? 8 Hijriah. Ya. Tadi kata kamu 18. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Ada. Apa? Kapan kita pulang? Apa? Udah capek. Udah. Ya, udah. Hari mau Tunggu. tangani. Alia bahasanya ya Alia. Miss tandai ya. Ini Mbak Miss. Miss tandai nanti Miss kasih catatannya sama guru bahasa Indonesianya. Untuk kamu ketawa. Nah, untuk tugas di rumah, Miss mau kalian membaca materi selanjutnya ya. Ya. Kalau Miss tanya minggu depan harus bisa jawab. Insyaallah. Harus, hukumnya wajib loh. Berarti kalau nggak belajar di rumah berdosa ya. Nah, hukumnya Ya. wajib nih sama Miss nih. Kalau Miss udah video. Apa Terus dia? makan. Sama siapa? Sama Alia. Alia, Raffi, serius. Serius. Alia. Ya. Nah, Miss tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah berakhir baru semangat ya. Iya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Tunggu Miss keluar ya.
keluar. Beres-beres. Kalau Mister keluar, kan keluar. Sebelum ini sebelum keluar, tolong tinggalkan di sini. Raffi, Miss belum keluar ya Raffi. Jangan coret-coret kah? Kita tidur di sini ya. Mau tidur di kelas sama. Iya. Tidak boleh keluar. Dadah, Mi.